Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Puja Astuti dari Binuri Learning Center. Kembali saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang berkaitan dengan materi kita, yaitu bagaimana membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidikan. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum menyelesaikan kelas ya atau belum menyelesaikan pembelajaran sampai akhir, kembali kami ingatkan bahwa agar teman-teman sekalian menyelesaikan program tersebut, karena di akhir program nanti teman-teman baru akan mendapatkan sertifikat pelatihan ya. Dan saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah sampai saat ini mengikuti kelas saya, mengikuti video-video pembelajaran, dan aktif dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan juga video mengenai Q&A dapat memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman sekalian. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama itu datangnya dari saudari Tiara. Dia bertanya bagaimana mempersiapkan strategi operasional yang baik. Jadi dalam pengembangan usaha agar dapat berkembang secara optimal dapat dilakukan dengan mempersiapkan strategi operasional yang baik. Hal ini dimaksudkan ya agar pelaku bisnis dapat membuat skema strategi dalam operasional kerja atau SOP. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit apa itu SOP ya. SOP atau standar operasional prosedur. Biasanya ini ada di setiap perusahaan-perusahaan ya, baik perusahaan ya, tapi biasanya sih perusahaan besar. Cuma tidak menutup kemungkinan kita juga dapat menggunakan SOP untuk bisnis bimbingan belajar kita ini ya. Strategi operasional yang dibuat harus didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan dari pengembangan usaha itu sendiri. Dalam hal ini tentu saja yang kita bahas adalah bisnis bimbingan belajar. Agar apa? Agar bisnis kita ini dapat tepat sasaran dan pelaksanaannya pun efektif. Nah, selanjutnya apa itu SOP? SOP atau standar operasional prosedur merupakan proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten dan tepat waktu. SOP yang terstandarisasi dan eksplisit adalah aspek yang penting dari setiap sistem kualitas yang akan memunculkan kemampuan untuk bekerja secara selaras dan sesuai dengan standar perusahaan yang ada. Nah, selanjutnya apa fungsi SOP itu sendiri? Yang pertama, fungsinya adalah memastikan bahwa kita memiliki sistem dan proses kualitas yang terstruktur. Jadi, di dalam bisnis bimbingan belajar juga kita memerlukan sistem pembelajaran yang terstruktur. Dimulai dari persiapannya, yaitu persiapan tentang materi yang akan disampaikan. Kemudian setelah materi disampaikan, lalu bagaimana cara kita menyampaikannya kepada siswa-siswi kita ya. Selanjutnya bagaimana kita dapat mengetahui apakah siswa-siswi tersebut memahami materi yang kita sampaikan, sesuaikah dengan yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dalam sistem yang terstruktur gitu. Selain struktur kepengurusannya pun juga harus jelas ya. Meskipun bisnis kita bisnis bimbingan belajar, tapi kita juga bisa menerapkan SOP ini dalam bisnis kita. Gitu ya. Jadi
siapakah yang mengelola? Ya tentu saja yang mengelola kita, kemudian yang mengajarkan juga kita gitu. Tapi untuk pemasarannya tidak mungkin kita bisa melakukan semua hal tersebut dalam satu waktu gitu. Jadi semua harus terstruktur dan harus dapat dijelaskan gitu. Fungsi yang kedua adalah mampu membentuk tenaga pengajar yang berkualitas dan budaya bimbingan belajar yang memotivasi setiap siswa itu. Jadi SOP di sini nanti juga memiliki fungsi bagaimana agar tutor-tutor yang kita miliki nantinya apabila bisnis bimbingan belajar ini sudah berkembang, agar tutor atau pengajar-pengajar tersebut memiliki kualitas mengajar yang kita inginkan gitu dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswanya itu. Karena perusahaan kita perusahaan jasa ya, bisnis kita adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa. Jadi selain kualitas dari pengajarnya, juga kita harus memprioritaskan apakah siswa ini dapat mengikuti pelajaran yang kita sampaikan, memahami materinya, dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga adalah mendukung orang yang tepat di lingkungan yang tepat gitu. Maksudnya agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan pembelajaran. Misalkan seorang tutor yang memang dia sangat memahami dalam bidang contohnya matematika ya. Kemudian kita salah, ternyata kita tempatkan di pembelajaran yang non eksak gitu seperti bahasa Indonesia, IPA, PPKN dan sebagainya. Ini tentu saja akan menimbulkan masalah tersendiri di kemudian hari gitu. Mungkin di awal-awal ya masih bisa ya mereka memberikan pelajaran gitu sesuai dengan modul gitu. Tapi pada saat improvisasi gitu itu tidak ada. Ya, improvisasinya itu tidak sampai gitu dan tidak didapat oleh si tutornya ini. Nah, fungsi yang keempat dari SOP itu sendiri adalah membantu mengevaluasi pengambilan keputusan atau kebijakan dalam memajukan bisnis. Jadi, meskipun bisnis kita adalah bisnis bimbingan belajar rumahan, tapi kita harus memiliki wawasan, memiliki planning jangka panjang bagaimana agar bisnis kita ini yang dari rumahan bisa menjadi bimbingan belajar profesional gitu ya. Nah, meskipun bisnis bimbingan belajar ini terkesan bisnis rumahan yang sederhana, namun dalam usaha pengembangannya kita memerlukan pemahaman SOP yang baik. Setelah memahami konsep dan memanfaatkan SOP tersebut dengan baik, kita baru dapat menyusun strategi berikutnya untuk mengembangkan bisnis bimbingan belajar ini. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan sedikit mengenai SOP penerapannya gitu, penerapan SOP di dalam pengembangan bisnis bimbingan belajar kita ini atau di dalam kita menjalankan bisnis bimbingan belajar ini. Nah, apabila kita membahas SOP ya, tidak terlepas dari kita akan membahas bisnis plan ya atau rencana dari perencanaan dari bisnis ini ya. Meskipun tidak dapat kita pungkiri bahwa bisnis plan untuk bimbingan belajar itu pasti berbeda dengan bisnis plan untuk usaha-usaha lainnya, baik itu retail ataupun franchise dan sebagainya ya. Bisnis plan-nya akan berbeda dengan bisnis plan misalkan program atau lembaga perbankan ya atau agrobisnis gitu. Atau makanan ya, di bidang makanan dan bidang lainnya. Nah, sebelum kita merealisasikan rancangan bisnis yang kita kembangkan ini, ya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, di sini akan saya berikan beberapa tips merancang bisnis plan untuk program bimbingan belajar.
Ada beberapa hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk membuat bisnis plan. Yang pertama itu adalah menganalisis program yang sudah ada sebelumnya. Suatu program bimbingan belajar yang ditawarkan untuk masyarakat tentu saja memiliki kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing program tersebut. Hal pertama yang perlu kita lakukan sebelum menuangkan ide yang kita punya ke dalam bisnis plan selanjutnya adalah menganalisis program yang sudah ada. Kemudian melihat peluang pengembangan program yang sudah ada itu supaya program tersebut dapat lebih laku lagi di pasaran. Misalkan kita membangun untuk bisnis bimbingan belajar rumahan, yang pertama pasti kita membuat program pembelajaran reguler atau pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di rumah gitu. Nah, itu kita lihat dulu. Kita analisis dulu. Apakah program yang sudah ada ini dapat kita kembangkan gitu, sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan pangsa pasar. Seperti itu ya, agar apa? Agar lebih laku lagi di pasaran. Yang kedua adalah membuat dan mengembangkan ide. Kemudian sebetulnya ya hampir sama dengan bisnis plan di bidang yang lainnya, di mana ada sebuah pengembangan bisnis yang berasal dari ide yang dapat terrealisasi secara menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin ya dari program-program yang sudah ada itu sebenarnya kita dapat mengembangkan lebih jauh lagi ya. Contoh dari program reguler gitu. Program reguler bisa kita kembangkan lagi menjadi program private atau program online sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan keadaan. Jadi di sini kita harus jeli gitu. Namun ide itu terkadang baru muncul setelah kita tahu dan menyelami apa saja sih permasalahan yang sering terjadi dari program yang sudah ada. Oleh karena itu, sebelum kita mengembangkan ide, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu jenis apa yang akan kita kembangkan ya, atau program pembelajaran apa yang akan kita kembangkan. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah melakukan survei data. Dalam sebuah bisnis plan yang akan kita lakukan, setelah kita tadi ya memiliki ide yang layak untuk dilakukan, tindakan lanjutnya ya, langkah selanjutnya adalah melakukan survei data. Survei data ini bisa kita kategorikan kepada survei data sekunder. Berasal dari mana survei data ini? Bisa kita melihatnya atau menelitinya dari data media sosial atau data jurnal ya, sampai dengan data yang lainnya. Pengumpulan data sekunder ini pasalnya lebih baik apabila dilengkapi juga dengan data primer. Nah, data primer ini adalah data yang utama yang berasal dari kuesioner yang kita berikan kepada peserta didik. Untuk apa? Untuk mengetahui secara pasti apa saja program pembelajaran yang dibutuhkan oleh mereka. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah survei kompetitor. Kompetitor seperti pembahasan sebelumnya, yaitu adalah pesaing ya, yang memiliki bisnis sama dengan kita. Jadi setelah kita melakukan survei data tadi, yang harus kita lakukan adalah survei kompetitor untuk melihat seberapa besar sih angka persaingan yang muncul saat kita melakukan launching program baru atau kita melakukan launching cabang baru dan sebagainya. Kita juga harus mengetahui seberapa sih besarnya kompetitor di sana, kemudian bagaimana program mereka, apakah sama dengan yang kita sudah konsepkan atau sebagainya. Nah, kita juga dapat melakukan survei pada calon kompetitor sebagai salah satu rencana bisnis plan kita.
calon kompetitor potensial ini bisa dilakukan secara langsung dengan datang ke lokasi kompetitor ataupun dengan informasi websitenya gitu. Jadi kita bisa mengetahui ya, misalkan kita seperti kita ingin mendaftarkan diri atau ya bertanya-tanya gitu ya. Dan tidak ada salahnya kita mengikuti berbagai grup-grup online yang memang isinya adalah bisnis atau pebisnis bimbingan belajar gitu. Dari situ kita akan mengetahui bagaimana kelayakan mereka, kemudian apa saja program yang mereka adakan gitu. Dan kita bisa mempersiapkan program-program meskipun sama, tapi strategi yang kita miliki tentu saja berbeda dengan mereka. Yang kelima adalah analisis data. Setelah kita berhasil mengumpulkan data dengan lengkap, baik data primer yang utama ataupun data sekunder atau data tambahan, jangan lupa untuk melakukan analisis data secara menyeluruh dari hasil survei tadi. Hal ini sangat perlu kita lakukan untuk melihat persentase keberhasilan program yang kita berikan. Ketika program tersebut kita mulai buka atau kita mulai realisasikan. Nah, kita juga harus menganalisis persentase keberhasilan program tersebut untuk beberapa tahun ke depan juga. Yang keenam adalah project budget. Jangan lupa, dalam bisnis plan kita juga harus persiapkan analisis budget dan anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan pemasaran program tersebut. Supaya program-program pembelajaran yang kita siapkan itu dapat bersaing. Akan lebih baik lagi apabila kita dapat menerapkan harga produk baru yang mungkin sedikit lebih di bawah dari harga kompetitor lainnya, dengan harapan agar peserta didik dapat memilih produk atau dapat memilih bimbingan belajar kita. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Syafa, bagaimana menjalankan atau menerapkan konsep bimbingan belajar? Mungkin bagi rekan-rekan yang aktif dari pertama kali mengikuti pembelajaran saya atau kelas saya, mungkin sudah memahami bagaimana cara saya menerapkan konsep bimbingan belajar ini. Jadi, dalam menerapkan konsep bimbingan belajar setelah kita buat ya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mempersiapkan unsur-unsur atau mempersiapkan aspek-aspek yang kita butuhkan, seperti tutornya, kemudian programnya, ya program belajarnya, kemudian pangsa siswanya gitu, dan strategi lainnya. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi lebih sedikit ya mengenai persiapan dalam menentukan konsep bimbingan belajar. Menentukan konsep untuk sistem pembimbingan belajar itu harus kita lakukan dengan baik ya. Hal ini bertujuan untuk kita dapat menyusun strategis bisnis yang tepat agar kita dapat mengembangkan bisnis ini secara nyata atau program-program kita dapat kita realisasikan secara nyata. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam menentukan konsep bimbingan belajar itu antara lain yang pertama tentu saja membuat nama bimbel atau nama lembaga kita, lembaga bimbingan belajar kita yang mudah diucapkan, yang mudah diingat, namun memiliki makna ya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan sasaran siswa. Apakah semua jenjang mulai dari PAUD sampai universitas atau umum, atau hanya beberapa jenjang pendidikan saja yang kita sediakan? Misalkan khusus untuk PAUD berarti khusus program Calistung, baca, tulis, hitung, atau untuk program prasekolah. Nah, program prasekolah ini memang baru belum lama itu launching di bimbingan belajar Binuri Learning Center ya, milik saya. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya peminat
ya, yang ingin mempersiapkan anak-anaknya untuk dapat masuk ke jenjang lebih tinggi. Biasanya ini pra-SD ini kan atau prasekolah ini dia dari program PAUD, kemudian persiapan untuk masuk ke sekolah dasar, namun mungkin karena tidak lulus tes atau pada saat PBDB-nya atau penerimaan pendaftaran siswa barunya ternyata gagal karena usia dan sebagainya, jadi harus menunggu hingga tahun berikutnya. Sedangkan tidak mungkin masuk ke TK lagi ya, meskipun bisa saja, tapi kebanyakan dari pengalaman yang saya pelajari bahwa apabila kasusnya seperti itu, biasanya orang tua lebih memilih menunggu sampai tahun berikutnya. Nah, pada saat proses menunggu ini tentu saja kan seperti membuang-buang waktu gitu. Anak yang tadinya sudah tersistem cara belajarnya, kemudian waktu belajarnya gitu di sekolah di PAUD atau di TK, kemudian harus ya sudah nggak belajar karena kan memang masih menunggu PPDB berikutnya, seperti itu ya. Nah, biasanya mereka akan kalau ada program seperti di Binuri ini ya, ada program prasekolah, mereka akan lebih antusias. Jadi seperti benar-benar mempersiapkan diri agar dapat mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah dasar kelas 1 nanti, gitu ya. Nah, pada program prasekolah ini juga yang harus kita persiapkan atau yang harus kita sampaikan itu tentu saja pengenalan materi-materi yang akan mereka pelajari atau yang akan mereka temui di sekolah dasar nanti. Karena kan ada mata pelajaran yang mereka sama sekali tidak mengerti apa sih gitu kan. Contoh, mungkin kalau matematika itu kalau di PAUD ada berhitung. Itu hampir mirip ya gitu. Hanya bedanya dari tingkat kesulitan soalnya, juga tingkat keterperinciannya gitu ya. Nah, tapi untuk materi-materi lainnya, contoh seperti ada PPKN, ada IPS, IPA ya. Mereka mungkin sudah pernah belajar di PAUD, cuma tidak pakai nama-nama itu. Otomatis kan mereka akan bingung. Apa sih Miss? IPA itu pelajaran apa sih gitu? Ilmu pengetahuan alam gitu. IPS itu apa sih Miss? Gitu, seperti itu. Nah, di prasekolah ini fungsinya adalah memperkenalkan materi-materi itu. Kemudian boleh kita sisipkan sedikit, misalkan materi sekolah dasar ya, materi kelas 1 semester gasal gitu. Kita sisipkan di situ ya, tapi harus perhatikan, harus kita tanamkan benar-benar bahwa si siswa ini belum seharusnya mempelajari materi sekolah dasar, hanya kita memperkenalkan. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan jenis kelas yang akan kita sediakan di di bimbingan belajar tersebut. Nah, untuk kelas-kelas yang ada di bimbingan belajar itu sudah dijelaskan sebelumnya. Itu seperti ada reguler, semi-private, private, ataupun komunitas gitu ya. Selanjutnya adalah menentukan materi yang akan diberikan. Nah, materi ini harus disesuaikan dengan jenis kelas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Misalkan untuk kelas PAUD, ya kita hanya memerlukan materi calistung atau baca tulis hitung. Sementara bisa juga sih kita tambahkan dengan English for Children untuk bahasa Inggrisnya, atau berhitung yang lebih detail lagi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan tempat kegiatan belajar. Tempat kegiatan belajar yang dimaksud adalah tempat pelaksanaan kegiatan belajar tetap apabila khusus menyediakan kelas reguler. Namun, apabila ada kelas private atau yang dimana guru datang ke rumah siswa, alamat tempat kegiatan belajar dapat kita jadikan sebagai alamat kantor. Alamat kantor ini maksudnya adalah alamat surat menyurat, pendaftaran siswa, dan sebagainya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai konsep bisnis bimbingan belajar. Mungkin bisa diterapkan juga oleh teman-teman untuk bisnis-bisnis lainnya.
Melihat pandemi sekarang ini ya, perlu kita pahami bahwa kita pun tidak bisa menutup diri dari kemajuan teknologi yang ada. Dikarenakan apa-apa ya sekarang sudah canggih, apa-apa bisa dilakukan baik secara offline maupun secara online. Begitu juga dengan bisnis bimbingan belajar itu sendiri. Nah, banyak orang yang sudah mulai memahami keadaan sekarang ini. Jadi mereka sudah menyediakan bisnis mereka itu secara online juga secara offline. Yang membedakannya adalah cara penjualannya itu sendiri atau strategi marketing mereka itu ya. Bisnis online sudah pasti dalam pengembangannya itu memanfaatkan media online. Sedangkan untuk bisnis offline itu lebih memanfaatkan tempat ya, seperti lembaga bimbingan belajar, bisa dilakukan di ruko, di rumah atau sebagainya. Namun pada hakikatnya dalam membuat konsep bisnis untuk baik itu konsep bisnis offline ataupun bisnis online tentu saja sama ya. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Itu yang pertama seperti tadi yang dijelaskan adalah tentu saja menentukan nama bisnis ya. Sebelum mulai berbisnis, tentu saja nama bisnis kita ini, nama lembaga belajar kita ini itu sangat menentukan sekali ya. Memilih nama sebaiknya kita memilih brand yang sesuai dengan citra dari lembaga kita gitu. Tentu ada alasan mengapa kita memilih nama tersebut. Pastikan juga nama tersebut itu mudah diingat dan unik. Hal tersebut dilakukan agar orang-orang semakin mudah untuk melakukan pencarian lembaga bimbingan belajar kita di situs-situs atau mereka mudah mengingatnya gitu, sehingga mereka pada saat mungkin ada yang bertanya belajar di mana sih atau kursus di mana sih gitu, bisa dengan mudah mereka jelaskan gitu atau mereka informasikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menetapkan tujuan dari bisnis bimbingan belajar kita ini. Setiap orang pasti memiliki tujuan yang berbeda dalam membangun bisnis. Dapat berupa visinya atau misinya, yaitu berbeda. Dalam menetapkan tujuan bisnis, hendaknya meliputi tujuan utama yang ingin kita raih dari bisnis yang kita jalankan. Ya, bisa di situ kita tentukan misalkan dalam jangka beberapa tahun ke depan ini kita harus punya cabang gitu, atau kita harus mendapatkan omset yang baik seperti itu ya. Jika ada tujuan, maka akan lebih mudah menghasilkan apa yang diinginkan dalam berbisnis. Yang selanjutnya adalah melakukan riset. Bagi kita yang ingin melakukan bisnis, riset itu sangatlah penting. Riset ini dilakukan untuk mengetahui keadaan pasar, seperti siapa pesaing kita atau kompetitor kita, kemudian bagaimana kondisi target pasar kita atau target siswa kita berikutnya gitu. Nah, intinya kita harus mengenali atau memahami terlebih dahulu mengenai situasi dan kondisi pada saat itu. Kemudian kita harus memahami juga siapa yang akan kita jadikan target gitu. Target dalam merekrut siswa tentunya ya. Nah, dalam memasuki bisnis ini supaya dapat bersaing, tentu kita harus memiliki tujuan yang jelas, dan tujuan itu yang masuk akal sehingga dapat terrealisasikan. Perlu diingat juga bahwa melakukan riset ini harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekali waktu saja, setelah itu sudah, apabila sudah berkembang ya sudah selesai. Tidak seperti itu. Namanya berkembang itu kan berarti tidak ada limitnya gitu. Limitnya ya pada saat kita sudah merasa udah saya nggak bisa lagi di bisnis ini gitu. Nah, itu sudah berakhir berarti di situ ya. Yang keempat adalah menentukan target pasar. Bisnis kita akan berkembang lebih pesat jika kita tepat dalam menentukan target pasar kita.
target pasar ini akan membantu kita untuk membuat produk atau untuk membuat program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan si peserta didiknya dan dapat memasarkan program ini sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu kan. Untuk mengetahui target pasar, kita harus terlebih dahulu menentukan segmentasinya atau mengelompokkannya seperti tingkat kelasnya, kemudian prestasi sekolahnya, karena kan sekolah itu memiliki jenjang juga ya, ada yang sudah SSN atau sudah berstandarisasi nasional gitu, atau memang sekolah itu sekolah unggulan, sekolah swasta atau sekolah negeri. Sekolah swasta juga ada SDIT, ada non SDIT dan sebagainya. Itu kita harus pahami dulu. Dengan menggunakan data yang tepat tadi, maka kita akan memiliki target pasar yang jelas. Tentu saja lakukan analisis data juga terhadap data tersebut ya. Sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk strategi pemasaran apa yang akan kita terapkan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya melakukan analisa keuangan. Masalah keuangan ini merupakan salah satu kendala yang terjadi di dalam bisnis. Maka dari itu, melakukan analisa keuangan sangat penting bagi kita yang masih termasuk sebagai pebisnis pemula gitu. Kita jangan pernah menyepelekan masalah keuangan ini. Banyak orang yang gagal dalam berbisnis hanya karena tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Seperti kita juga harus memikirkan kebutuhan keuangan yang paling dasar dalam sebuah bisnis. Misalkan seperti alokasi biaya untuk produksi atau untuk pengembangannya gitu kan. Kemudian alokasi biaya untuk marketing atau promosi, alokasi biaya untuk sewa tempat usaha apabila kita ingin membuka cabang dengan cara atau dengan konsep bimbingan belajar yang lebih modern gitu, bukan rumahan lagi ya maksudnya. Kemudian alokasi biaya untuk pengadaan alat, kemudian alokasi biaya untuk menggaji karyawan atau menggaji tutor dan sebagainya. Kita harus menghitung berapa total keuntungan yang kita dapatkan dari bisnis tersebut. Hal ini sangat penting agar nanti kita bisa mencari cara lain untuk mengembangkan bisnis. Seperti itu ya. Jadi itu tadi ya beberapa konsep bisnis online dan offline yang harus teman-teman ketahui. Akan tetapi saat ini ya memang ya sedang marak-maraknya bisnis online. Bahkan bimbingan belajar pun juga sudah mulai banyak dilirik, yaitu bisnis bimbingan belajar online. Melihat kondisi sekarang di mana masih pandemi ya, jadi bisnis bimbingan belajar online ini dirasakan adalah bimbingan belajar yang paling efektif gitu dan yang paling aman. Karena siswa tidak perlu keluar rumah, tidak perlu melakukan kontak secara langsung, tapi tetap dapat menerima pelajaran-pelajaran dan dapat menerima pengetahuan yang mereka butuhkan. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Firmansyah. Apa hubungan penampilan tutor dengan kelangsungan bimbingan belajar? Ya, mungkin maksudnya adalah kita sebagai tutor atau kita yang sudah siap mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia pendidikan ya, tentu kita juga harus mempersiapkan penampilan kita juga. Di sini saya tidak akan membahas seseorang harus berpenampilan tampan atau cantik gitu. Tapi lebih kepada bagaimana kita meyakinkan orang tua siswa dan siswanya gitu melalui penampilan kita, melalui cara bicara kita pada saat kita menyampaikan pelajaran, atau bagaimana cara kita dapat menguasai siswa tersebut ya dalam hal proses belajar mengajar ya. Nah, jadi apakah penampilan itu memiliki hubungan ya dengan kelangsungan bimbingan belajar ini? Kalau menurut saya iya ya, jadi memiliki hubungan gitu. Pada saat seorang, karena gini ya, karena kan kita bergerak di bidang jasa, di mana yang kita
Yang kita jual adalah jasa gitu. Jasa itu tidak berbentuk atau tidak berwujud, tapi bisa dirasakan gitu kan. Nah, di sini tentu saja kesan pertama itu yang paling penting gitu. Bagaimana seorang siswa ini dapat yakin apabila kita penampilannya ya urak-urakan. Kemudian kitanya juga tidak memperdulikan penampilan kita gitu kan. Misalkan kita mengajar dengan menggunakan kaos rumah gitu, kemudian ya belajar datang kita tidak persiapkan, materinya pun tidak persiapkan gitu. Tentu saja kan orang tua murid akan kok ini serius nggak sih gitu kan saya bayar loh gitu, seperti itu ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita merapikan diri kita dulu gitu sebelum kita bersiap bertemu langsung atau berkontak langsung dengan siswanya ini. Karena siswa ini kan tentu saja ada backingnya ya. Backingnya itu adalah orang tuanya gitu. Apabila si siswa ini sudah, mungkin siswanya sih santai-santai aja ya, siswanya sih nggak ada masalah gitu. Apalagi untuk jenjang-jenjang yang SMP, SMA, kuliah, umum itu kan mereka yang ya udah santai aja gitu kan, mau pakai apa juga terserah gitu. Tapi tidak dengan orang tuanya. Kadang orang tua juga ada yang saya temui juga ya gitu, komplain gitu, kok Miss itu ya kayaknya belajarnya kok kayak gitu ya gitu, dari penampilannya, kemudian cara bicaranya gitu, kok attitude-nya kurang dan sebagainya. Nah, itu kan tentu saja mendatangkan poin negatif untuk bimbingan belajar kita gitu. Jadi tentu saja mau bisnis apapun, penampilan itu tetap prioritas gitu. Penampilan itu tetap harus kita jaga gitu. Bukan berarti kita harus perawatan terus seperti model-model atau apalah, tidak ya. Tapi lebih kepada kita meyakinkan orang tua siswa dan calon orang tua siswa atau calon siswanya bahwa kita memang layak untuk diperhitungkan, bahwa kita memang serius, bahwa kita memiliki loyalitas tinggi dan sebagainya, seperti itu ya. Karena penampilan itu kan kesan pertama. Pada saat kita bertemu dengan seseorang, tidak mungkin kita langsung mengetahui dia tuh ini ya, dia tuh pinter ya, dia tuh ya mungkin bisa ya dilihat dari lulusannya gitu, dia dari background pendidikannya. Tapi lebih utama adalah penampilan gitu. Jadi penampilan kita harus kita jaga, penampilan kita harus kita perhatikan benar-benar gitu. Ya bisa aja kan, mungkin saya mengajar menggunakan kaos, kemudian menggunakan levis sih tidak ada masalah, penting rapih gitu kan, tidak ada masalah, yang penting rapih. Beda image-nya apabila gak usah orang tua lah, kita gitu kan. Apabila kita mempekerjakan seseorang gitu, kemudian kita lihat penampilannya tuh yang urak-urakan, penampilannya tuh yang santai banget gitu, pasti yang kita agak-agak mikir ya, ini orang serius gak sih? Ini orang beneran bisa gak sih? Gitu. Meskipun ada beberapa orang yang berpikiran bahwa penampilan itu nomor sekian. Tapi di sini akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu. Bahwa ya nantinya kita kan ketemu komplainan-komplainan seperti itu. Miss, kok itu penampilannya kayak gitu sih gitu, beneran bisa gak sih? Nah, dari kata beneran bisa gak sih ini yang nantinya akan terdoktrin secara sendirinya bahwa ini guru gak bisa gitu. Karena setiap saat yang ngelihat kok begitu, kok santai, kok pakaiannya kayak gitu, kayak bukan guru gitu dan sebagainya. Seperti itu. Nah, apabila kita membahas mengenai pengaruhnya antara penampilan seseorang dengan kelangsungan bisnis bimbingan belajar, baik bisnis bimbingan belajar ataupun bisnis lainnya ya, teman-teman ya. Kita akan mengupas juga mengenai service excellent atau pelayanan dari si tutornya ini sendiri. Masuk ke selain dari penampilan tadi juga kita harus memiliki pelayanan yang prima karena kita kan bergerak di bidang jasa ya. Jadi service excellent ini adalah bentuk atau keharusan dari tuntutan dalam industri jasa ya ketika menghadapi konsumen. Nah, konsumen kita tentu saja adalah peserta didik. Ya, di dunia bisnis ini kan persaingan antar kompetitor itu kan sangat ketat ya. Kemudian mengakibatkan
para pesaing-pesaing atau pebisnis bisnis bimbingan belajar ini harus memberikan servis yang sangat memuaskan kepada peserta didiknya. Karena jika tidak memberikan pelayanan yang baik, maka tentu saja peserta didik ini akan beralih ke lembaga belajar atau ke kompetitor yang dapat memberikan servis atau pelayanan sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Karena mereka kan membayar. Otomatis pada saat mereka sudah tertanam bahwa saya kan bayar gitu, jadi ya harus baik gitu, harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu, seperti itu ya. Nah, kita harus tahu dulu pelayanan itu apa gitu. Jadi pelayanan itu merupakan kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain, atau baik secara fisik ataupun secara batin ya, atau secara kejiwaan kita gitu kan. Apalagi kita bergerak di bidang jasa pendidikan, di mana kita tidak bisa menerapkan hal-hal yang bisa mungkin kita terapkan di bisnis lainnya, seperti contohnya kita menerapkan waktu belajar yang ketat, kemudian kita menerapkan suasana belajar yang serius. Itu tidak mungkin bisa kita terapkan di bisnis bimbingan belajar ini gitu, karena yang dibutuhkan itu adalah kenyamanan dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu ya. Nah, service excellence ini juga dapat kita artikan sebagai kemampuan maksimal dari seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan ya, pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada si peserta didik itu tadi. Nah, ada juga beberapa anggapan atau beberapa orang yang mendefinisikan bahwa pemberian pelayanan terbaik itu ya hanya pada saat mereka berhasil mencetak siswa-siswa yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi gitu. Tapi kalau menurut saya tidak seperti itu. Karena kecerdasan itu atau pemahaman itu bisa mereka ambil dalam waktu singkat, tapi itu tidak akan bertahan lama. Dalam artian ya, pada saat itu mungkin mereka paham. Cuma bukan paham ya, mereka tahu gitu. Tapi untuk kedepannya bisa saja bisa lupa atau apa ya, karena ya kondisi belajarnya itu tadi ya, dari pelayanannya itu tadi gitu. Mungkin ada tutor yang hanya bisa menuntut kalian harus bisa gitu, kalian harus paham. Pada saat itu paham, karena ada tekanan-tekanan. Tapi ke depannya ya tidak menutup kemungkinan mereka pun akan cepat dengan mudah gitu lupa gitu. Nah, dalam pelayanan ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah ketetapan waktu pembelajaran ya. Jadi kita harus memberikan waktu-waktu belajar yang konsisten gitu. Jadi jangan mudah atau jangan sering-sering kita ubah gitu, karena itu akan memberikan kebingungan tersendiri kepada siswa-siswi kita gitu. Nah, kemudian kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi dan ketepatan pelayanan. Maksudnya ya sesuai apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita berikan gitu. Misalkan seorang siswa itu membutuhkan pembelajaran di bidang matematika, maka kita yang memberikan pembelajaran itu gitu secara maksimal. Kemudian kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramah tamahan. Ya, ini harus kita perhatikan juga bahwa mungkin banyak ya tutor-tutor bimbingan belajar itu yang masih menggunakan metode pembelajaran lama atau metode pembelajaran berdasarkan apa yang mereka pelajari di bangku kuliah gitu ya. Jadi monoton aja seperti itu. Tidak kita kombinasikan dengan berbagai gaya atau tidak lebih rileks lah kalau menurut saya ya. Jadi itu akan memberikan kebosanan tersendiri bagi si peserta didiknya, dan materi yang kita sampaikan pun pada akhirnya tidak akan kena ke mereka. Mereka tidak paham gitu. Karena yang mereka tahu cuma ya Miss-nya menyampaikan materi, ya kita harus catat atau kita harus tulis tanpa ada diskusi, tanpa kita menanyakan sudah paham atau belum gitu. Apabila belum ya kita ulang kembali dan sebagainya. Nah, kualitas pelayanan berikutnya adalah berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan kebutuhan si pelanggan atau peserta didiknya ini gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab
Apabila ada komplainan-komplainan atau apabila ada masukan-masukan gitu, kemudian kita lakukan diskusi, setelah diskusi akan didapat satu kesepakatan. Nah, kesepakatan itu yang harus kita realisasikan dengan penuh tanggung jawab. Gitu ya. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani. Nah, ini misalkan kita temui pada bimbingan belajar rumahan yang beralih ke bimbingan belajar profesional, tapi di mana tutornya ini masih kurang atau tutornya ini belum banyak gitu. Sedangkan peminat atau peserta didiknya ini yang mendaftar sudah cukup banyak. Yang kita lakukan apa? Melakukan rekrutmen ya, atau membuka lowongan untuk tutor-tutor lain gitu, tutor-tutor baru gitu, supaya kita tidak boleh egois ya. Meskipun ya mungkin saya bisa kok menyelesaikan atau saya bisa kok mengajar siswa-siswa itu gitu. Kita harus perhatikan juga kualitas materi yang kita sampaikan, kemudian kualitas pemahaman si siswanya ini. Karena itu akan mempengaruhi keberlangsungan bimbingan belajar kita ke depannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari saudara Naufal. Bagaimana prospek usaha bimbingan belajar? Nah, prospek usaha bimbingan belajar ini masih sama penjelasannya dan masih sama yang akan kita bahas ya, tapi tidak apa-apa, kita akan mengulang kembali mungkin untuk rekan-rekan yang baru bergabung atau rekan-rekan yang butuh motivasi tersendiri gitu. Jadi supaya lebih yakin lagi bahwa oke, saya mau buka bisnis bimbingan belajar gitu kan. Itu pun saya alami pada saat pertama kali saya ingin mendirikan, ada rasa keraguan, kemudian ada bayangan-bayangan atau gambaran-gambaran mengenai kegagalan dan sebagainya gitu. Jadi pembahasan kita ini ya saya harapkan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi rekan-rekan sehingga rekan-rekan merasa yakin, rekan-rekan merasa bahwa saya layak untuk memberikan materi kepada siswa, bahwa saya mampu membuka bimbingan belajar untuk memfasilitasi siswa-siswa dalam memperoleh pendidikan tambahan, dalam memperoleh pengetahuan atau ilmu pengetahuan tambahan selain dari yang didapat di sekolah formal. Hingga detik ini, peluang bisnis bimbingan belajar itu masih menempati ranking yang cukup baik ya, menempati peringkat yang cukup baik. Karena beberapa faktor yang sudah kita ketahui bersama, diantaranya adalah kita tidak memerlukan modal yang cukup besar apabila kita ingin mendirikan bisnis bimbingan belajar. Namun kita mendapatkan margin atau keuntungan yang lumayan besar gitu, karena otomatis ya pada saat kita tidak mengeluarkan dana yang besar, tapi kita dapat pemasukannya besar, otomatis keuntungannya pun besar. Seperti itu ya. Siapa yang menyangka jika mendirikan bimbingan belajar itu bisa menjadi sebuah kesempatan usaha yang menjanjikan. Peluang mengembangkan bisnis bimbingan belajar memang menguntungkan, karena tempat belajar semacam ini akan selalu diperlukan selama masih banyak anak yang membutuhkan bimbingan dalam bidang studinya mereka. Terlebih lagi apabila akan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Terkadang para orang tua merasa sibuk untuk mengurusi pekerjaan mereka masing-masing sampai mereka tidak dapat membimbing anaknya di dalam hal pembelajaran. Oleh karena itu, peluang menguntungkan untuk membuka bisnis bimbingan belajar ini sangatlah tepat bagi kita yang berada di lingkungan pendidikan ataupun kita yang memiliki concern tinggi terhadap dunia pendidikan, meskipun background kita bukan background seorang pendidik ya. Nah, informasi mengenai cara untuk membuka usaha yang akan saya sampaikan ini bisa dikatakan tidak banyak untuk tidak banyak diketahui oleh orang lain ya. Jika kita adalah orang-orang yang cerdas ya dan paham mengenai pelajaran serta memiliki lingkungan yang mendukung, tentu saja itu akan memudahkan
ya kan, memudahkan kita. Namun bagaimana apabila kita tidak memiliki background atau kuliah kita bukan di linear dengan pendidikan gitu kan. Kemudian kita juga tidak berada di lingkungan pendidikan atau kita bukan seorang pengajar tadinya, tapi kita memiliki concern yang tinggi di dunia pendidikan. Apakah itu mungkin? Ya mungkin saja, contohnya saya. Ya kan? Gitu. Saya bukan berasal dari lulusan seorang pendidik gitu, tapi saya memiliki concern yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Kemudian saya menjiwai bisnis ini gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sudah berkembang cukup pesat sampai saat ini gitu. Nah, usaha bimbingan belajar ini dapat kita buka di berbagai tempat, seperti menyewa ruko atau rumah. Dan bahkan kita bisa membuka bimbingan belajar ini di rumah kita sendiri, tanpa membuka atau tanpa perlu membangun lagi bangunan untuk dijadikan sebagai tempat untuk bimbingan belajar kita gitu. Memang banyak tempat bimbingan belajar besar dengan bangunan yang megah gitu kan, itu sudah banyak ada di kota-kota gitu. Namun peluang usaha bimbingan belajar rumahan juga berpotensi besar bagi kita yang memiliki rumah atau ruangan belajar yang nyaman di rumah ya, untuk dijadikan sebagai contohnya ya rumah belajar lah gitu ya, seperti itu. Nah, untuk dapat mempersiapkan tempat bimbingan belajar ini, kita tidak perlu repot-repot untuk mempersiapkan segalanya mulai dari nol. Karena apa? Karena kita hanya perlu untuk mempersiapkan modal awalnya saja. Dan selanjutnya hanya perlu konsisten untuk melanjutkannya dan kesungguhan kita dalam menjalankannya. Hal pertama, tentu saja persiapan mengenai bagaimana cara untuk membuka sebuah usaha bimbel. Itu yang pertama adalah setidaknya kita memiliki pengalaman mengajar. Meskipun kita tidak linear di bidang pendidikan, tapi setidaknya kita harus memiliki pengalaman mengajar. Karena dari pengalaman mengajar ini, kita bisa jadikan sebagai modal kita, sebagai jadi cara mengajar tuh seperti ini. Oh, cara menghadapi siswa itu seperti ini ya. Jika kita memiliki pengalaman sebagai guru ataupun juga memiliki pengalaman di dalam mengajar ya, itu tentu saja sangat bagus ya. Namun jika tidak atau belum pernah mengajar, kita tidak perlu khawatir juga ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir juga, karena kita bisa mempelajari dan mendapatkan segala materi dan cara mengajar dari kolega kita, ataupun kita bisa membuka internet seperti itu. Kemudian kita harus menguasai juga ilmu penguasaan materi ya. Ilmu merupakan hal kedua yang harus teman-teman persiapkan selanjutnya. Karena Karena dengan ilmu ini ya, nantinya bisa menjadi peluang menguntungkan dan memberitahu dengan benar mengenai materi atau soal-soal yang tidak diketahui oleh murid-murid di bimbingan belajar kita itu nantinya. Namun terkadang meskipun kita memiliki ilmu yang banyak serta peluang bisnis yang menguntungkan, kita juga bisa memahami segala jenis pelajaran. Akan ada waktu sulit di mana kita tidak bisa mengaplikasikan pelajaran atau ilmu yang kita punyai terhadap orang lain atau murid bimbingan belajar kita itu. Oleh karena itu, yang harus kalian lakukan sebagai persiapan diri adalah kita harus mengetahui bagaimana cara kita untuk mendekati anak-anak ini, mendekati siswa-siswa ini, dan bagaimana untuk mengajari dan menyampaikan ilmu yang tepat kepada anak-anak, kepada siswa, supaya mereka dapat dengan mudah memahami dan akhirnya dapat menyelesaikan soal yang sulit yang sebelumnya mereka tidak pahami, ya kan? Ada baiknya jika kita juga bisa memberikan mereka motivasi, dan kita juga harus memiliki komunikasi yang baik dengan mereka supaya mereka bisa memahami dengan betul dan akhirnya nyaman untuk belajar di bimbingan belajar kita ini. Tapi tak hanya itu saja, kita juga harus percaya diri. Gitu. Jadi kita harus percaya diri dan tidak perlu takut saat mengajar, supaya materi yang kita berikan itu juga lebih mudah dipahami oleh peserta didik.
Selanjutnya adalah fasilitas. Nah, untuk membuka bimbel rumahan, kita harus mempersiapkan ruangan khusus untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar kita. Tempat yang kita pilih haruslah nyaman saat digunakan untuk belajar, dan usahakan supaya tempat tersebut tidak terlalu berisik sehingga siswa-siswi yang belajar di ruangan tersebut dapat dengan mudah untuk berkonsentrasi gitu, dan mereka juga akan lebih paham mengenai ilmu yang akan kita sampaikan. Yang berikutnya adalah persiapan kurikulum yang mendukung. Ya mungkin ya belakangan ini kurikulum itu mengalami berbagai perubahan ya. Sering kita temui misalkan tahun sebelumnya masih menggunakan kurikulum ini, ternyata tahun depan kita sudah dapat informasi bahwa kurikulumnya berubah gitu dan sebagainya. Nah, di sini kita dituntut untuk aktif ya, aktif mencari tahu kurikulum apa yang sedang ada atau kurikulum apa yang berlaku. Kemudian secara cepat kita mengubah yang ada di bimbel kita mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang kelima, pertanyaan terakhir datangnya dari Faras. Bagaimana laporan perkembangan siswa untuk bimbingan belajar? Ya. Dalam segala jenis usaha yang bergerak di bidang jasa, pastinya pada akhirnya kita akan atau kita mengharapkan ada evaluasi atau ada penilaian khusus gitu. Khususnya di bimbingan belajar ataupun di sekolah ya, yang berhubungan dengan pendidikan. Pastinya kita akan ingin mengetahui seberapa sih besarnya pemahaman siswa-siswi kita. Kemudian orang tua pun pastinya ingin mengetahui apakah putra-putri mereka itu ada hasil yang signifikan gitu dari setelah mengikuti bimbingan belajar ini. Ya, dalam aplikasi pembelajaran yang dilaksanakan di bimbingan belajar, tentu pada akhirnya ingin diketahui hasil pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan prestasi siswa tersebut, kemampuan pemahamannya, instrumen yang digunakan pada umumnya tentu saja adalah evaluasi. Sedangkan belajar siswa perlu dilakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini diartikan sebagai suatu proses mendeskripsikan, mengumpulkan, dan menyajikan suatu informasi yang berguna dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam proses atau dalam kegiatan belajar tersebut. Fungsi utama dari evaluasi ini adalah menganalisis suatu keadaan untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jenis laporan hasil evaluasi ini cukup banyak. Namun yang biasa digunakan itu adalah dalam bentuk raport ya. Seperti di Binuri ini sendiri. Di Binuri ini saya sudah menerapkan dari pertama kali ya, dari tahun awal saya mendirikan itu sudah ada bentuknya seperti raport, namun namanya laporan hasil belajar atau LHB ya, laporan hasil belajar siswa. Itu bentuknya seperti kita buat memang saya desain sendiri gitu. Jadi tidak seperti raport-raport yang ada di sekolahan gitu, karena kan kita bimbingan belajar ya. Jadi ada aspek akademiknya, kemudian ada aspek psikologisnya juga di situ. Dari aspek-aspek itu nanti kita harapkan ada komunikasi berkelanjutan, ada diskusi selanjutnya antara kita dengan orang tua siswa. Mungkin ya ada penilaian-penilaian yang terlewatkan di sekolah formal ya, tapi ternyata diketahui gitu penilaian tersebut ada gitu di bimbingan belajar kita gitu. Contohnya seperti penilaian psikologis gitu kan. Jadi penilaian psikologis ini berisi tentang minat siswa tersebut, kemudian kendala apa yang dihadapi, kemudian solusi apa yang bisa kita berikan kepada atau kita sampaikan kepada orang tua siswa. Nah, dari situ nanti orang tua siswa yang akan memutuskan tindakan selanjutnya. Apakah memang butuh kelas khusus ya, berarti dimasukkan ke privat, ataukah memang
tidak ada masalah gitu kan. Atau yang paling buruknya sendiri ya maaf ya mungkin memang ada gangguan psikologis lainnya gitu, dan itu harus dilakukan terapi berkelanjutan. Nah, itu fungsinya penilaian juga seperti itu, fungsinya evaluasi juga seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita membiarkan seorang siswa itu datang ke bimbel, belajar, pulang, selesai gitu kan. Atau ada tugas dari sekolah, kita bantu kerjakan, kita bantu menyelesaikan masalah, selesai, kemudian selesai juga tugas di sekolah dan berakhir gitu. Tanpa ada kita berikan laporan khusus kepada orang tua siswa gitu. Mengenai oh anak ibu ternyata dalam pendidikan dalam mata pelajaran ini kurang gitu, penyebabnya apa. Nah, itu yang kita sampaikan di laporan hasil belajar itu ya. Di situ juga harus kita cantumkan deskripsi seperti itu gitu. Jadi orang tua siswa juga bisa mengetahui bahwa memang anaknya itu ya kendala belajarnya disebabkan oleh apa gitu. Selanjutnya nanti orang tua siswa yang akan memutuskan langkah selanjutnya. Seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman, saya rasa pertanyaan untuk minggu ini cukup ya, karena setiap minggu saya hanya akan mengambil 5 pertanyaan yang mewakili dari pertanyaan teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin masih belum puas dengan dengan penjelasan saya, bisa